Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah Minggu tanggal 2 Mei 2021. Kita memasuki dengan saat teduh sejenak. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2, Kami puji dengan riang. Jemaat dimohon berdiri. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama-sama dengan menghayati hukum kasih yang kita dengarkan, saat ini kita merefleksikan diri kita.
sejauh mana kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Mari kita refleksikan diri kita masing-masing dalam doa pribadi, memohon pengampunan dari Tuhan, oleh karena kita belum dapat dengan sempurna melakukan hukum kasih ini. Dipersilakan untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami belum dapat melakukan apa yang Kau hendaki. Kami belum dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dan kiranya Engkau juga memberikan kemampuan kepada kami, supaya pada hari-hari kami yang selanjutnya, kami dapat melakukan kasih, baik itu kasih kepadamu, maupun juga kasih kepada sesama. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari Titus 2. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14 yang demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudaraku, melalui berita anugerah kita diingatkan bahwa keselamatan yang kita miliki oleh karena belas kasihan Tuhan dan semua oleh karena anugerah Tuhan. Pemberian yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, bukan atas kebaikan kita, namun oleh karena segala dosa-dosa kita. Dan kita juga diingatkan supaya kita yang sudah diselamatkan, sudah menerima kebaikan dari Tuhan, untuk senantiasa rajin berbuat baik kepada siapa saja. Dan mari kita bersama-sama menerima berita anugerah ini, menghayati dan melakukannya, dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4, tak kita menyerahkan. Di dalam
Mari saudara, kita bersama-sama berdoa. Segala syukur kami haturkan kepadamu, oleh karena karya penyelamatanmu, oleh karena penyertaan perlindungan dan tuntunanmu di dalam kami bersama-sama, baik pribadi lepas pribadi ataupun secara bersama-sama menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami yakin Engkau Allah yang terus-menerus berkarya, yang terus-menerus menuntun kami dan membimbing kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak akan takut menjalani pergumulan hidup kami. Ketika kami bergumul, baik pergumulan bersama ataupun pergumulan pribadi kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya Engkau hadir dan menolong kami. Ketika kami bersama-sama saat ini masih ada dalam pandemi COVID-19 dan kami berupaya secara bersama-sama untuk segera keluar dari pandemi ini, untuk bersama-sama kami memulihkan keadaan ini. Dan tentunya apa yang kami lakukan, Engkau melihat, Engkau memberkati, sehingga segala upaya yang ada, yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, dan yang akan kami lakukan membuahkan hasil yang baik. Engkau yang berkenan memberikan hikmat supaya kami di dalam pandemi ini dapat bergandeng tangan, baik kami sebagai pemerintah dengan himbauannya, dengan upaya vaksinasi, dan kami juga sebagai rakyat yang menerima himbauan-himbauan yang ada dan yang saat ini masih sebagian dari kami menantikan untuk menerima vaksin. Engkau Allah yang akan menyempurnakan usaha-usaha kami ini sehingga kami segera keluar dari pandemi ini. Engkau juga yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit oleh karena terpapar virus corona, oleh karena sakit penyakit yang lain. Engkau yang akan membebaskan mereka, memberikan kesehatan dan yang akan memulihkan mereka. Engkau juga Allah yang berkenan dalam kehidupan kami bersama-sama, di mana kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia begitu banyak keperbedaan yang ada. Namun ya Tuhan, mampukan keperbedaan yang ada ini, kami yang berbeda-beda situasi dan kondisi, adat, agama dan lain sebagainya, tidak mempersoalkan perbedaan ini, tidak menjadikan alasan bagi kami untuk terpecah belah. Namun justru sebaliknya, keperbedaan yang ada ini menjadikan semangat bagi kami untuk bersatu, untuk saling menyesuaikan diri dan melangkah bersama di dalam kehidupan kami, penuh dengan kerukunan, penuh dengan kasih dan damai sejahtera tercipta dalam kehidupan kami bersama. Engkau Allah yang akan menyertai kami di dalam pergumulan kami pribadi-pribadi, di dalam pekerjaan kami, di dalam yang mencari jodoh, di dalam yang saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, dan juga anak-anak kami yang masih harus belajar secara mandiri di rumah. Engkau yang akan memampukan kami supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dan membimbing kami. Saat ini kami akan menerima firman-Mu. Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu, dan kami semua yang menerima firman dapat menerima dan menghayatinya. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menerima firman Tuhan
Yang saat ini firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, yang demikian sabda firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, Shalom Alaihim. Ketika kita berada dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan bersama, kita memiliki kebebasan. Dan kebebasan yang ada itu beraneka ragam. Yang pertama, kebebasan soal mencari pekerjaan. Kita bebas kok mencari pekerjaan sesuai dengan bidang kita. Dan itu dijamin. Kita bebas juga untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Bisa lewat online, bisa juga lewat offline atau secara datang langsung ke tempat jual beli tersebut. Kita juga diberi kebebasan untuk memilih tinggal di mana, berada dalam lingkungan yang bagaimana. Kita juga diberi kebebasan untuk meyakini atau beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan di dalam pilihan apapun yang kita pilih, itu mengandung konsekuensi dan kita harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan kita. Oleh sebab itu ketika kita memilih, harusnya kita pertimbangkan matang-matang dulu. Tidak asal memilih atau sembarangan untuk memilih. Karena ada konsekuensi atau tanggung jawab di dalam setiap pilihan kita. Dalam bacaan kita, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, menceritakan tentang pilihan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan orang banyak. Ada dua pilihan
dan diminta untuk memilih salah satu. Yang pertama adalah kita diberi pilihan untuk mendekat, untuk melekat pada Yesus. Kemudian pilihan yang kedua adalah lawan dari mendekat, yaitu menjauh atau tidak melekat kepada Yesus. Dan apapun yang dipilih mengandung konsekuensi yang ada. Meskipun demikian, ada dua pilihan, namun Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya itu melekat pada Yesus. Dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar dan para murid atau orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur yang benar, Yesus adalah sumber kehidupan bagi setiap ranting. Batang memberikan suplai makanan, suplai nutrisi ke ranting-ranting, supaya setiap ranting dapat berbuah. Namun apakah setiap ranting itu berbuah? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, pohon apapun itu menunjukkan bahwa tidak setiap ranting berbuah. Ada yang berbuah lebat, ada yang berbuah sedikit. Bahkan mungkin ada yang buahnya masam, ada yang buahnya tidak enak, ada penyakitnya di dalam buahnya, dan lain sebagainya. Dan ada ranting yang tidak berbuah. Demikian juga, meskipun setiap orang percaya itu melekat pada Yesus sebagai pokok anggur dan orang percaya ini sebagai ranting-rantingnya, ternyata tidak semua ranting atau tidak semua orang percaya itu mengeluarkan buah. Ada yang mengeluarkan buah banyak dan manis. Ada yang mengeluarkan buah sedikit tapi manis. Ada yang mengeluarkan buah tapi masam atau asam, tidak enak. Bahkan ada yang tidak mengeluarkan buah sama sekali. Mengapa bisa begitu? Mengapa ranting yang melekat pada pokok anggur yang sama memiliki buah yang berbeda, bahkan ada yang tidak berbuah? Seperti tadi, ranting yang berbuah lebat dan manis adalah setiap orang yang mau mendengar, mau menerima, menghayati, memahami, mendalami firman Tuhan, kemudian melakukannya secara utuh. Itulah ranting yang berbuah lebat dan manis. Ada ranting yang berbuah sedikit tetapi manis. Ini adalah gambaran orang-orang yang mau menerima, menghayati firman Tuhan, namun di dalam melakukan masih pilih-pilih. Oh, aku mau melakukan firman Tuhan yang ini tidak mau. Jadi buahnya tidak sempurna, berbuah tapi belum sempurna. Tidak seutuhnya firman Tuhan itu dilakukan. Bahkan mungkin melakukan firman Tuhan yang bagi dia cocok, menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian ranting yang berbuah namun masam adalah orang yang mau mendengar firman tetapi tidak mau melakukan. Dan yang dilakukan itu malah kebalikan dari firman itu. Buahnya asam, tidak enak. Mereka rajin mendengar, mereka mau mendengar firman, tapi untuk melakukan mereka tidak mau. Nah, itulah ranting yang buahnya asam. Nah, ranting yang tidak berbuah sama sekali adalah orang yang tidak mau mendengar dan tidak melakukan. Bagaimana mau melakukan? Mendengar aja tidak mau, sehingga dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, oleh karena setiap ranting memiliki keadaan yang berbeda,
buah yang berbeda, maka sang pemilik kebun anggur itu akan membersihkan setiap ranting, supaya ranting ini dapat berbuah seutuhnya. Apa yang dilakukan oleh sang pemilik anggur? Kebun anggur itu di dalam membersihkan satu. Ranting itu adalah ibarat atau gambaran dari setiap orang percaya. Dosa itu yang bisa menghambat orang itu tidak berbuah. Maka dosa akan dibersihkan dan sudah dibersihkan dalam diri Yesus Kristus. Karena ketika orang berdosa, orang itu ada di dalam atau berada dalam kuasa iblis. Ketika orang itu dikuasai iblis, dikuasai roh-roh kegelapan, ya tidak akan mungkin firman itu sampai kepada dia. Ketika dia mendengar, ditolak firman itu. Maka dosa ini perlu dibersihkan dan sudah dibersihkan oleh sang pemilik anggur, sang pemilik kebun anggur tersebut. Kemudian tidak hanya itu saja, pergumulan hidup dan tantangan hidup seringkali juga bisa menjadikan kita menolak firman. Menghambat firman itu masuk ke dalam diri kita sehingga kita tidak berbuah. Oleh sebab itu dosa dan pergumulan hidup itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi ketika sang pemilik kebun anggur ini membersihkan kebun atau membersihkan setiap ranting, itu tidak jarang ranting mengalami luka. Misalnya ada tumbuhan yang melilit atau bagaimana, ada tumbuhan yang menempel atau bagaimana, dibersihkan menimbulkan luka. Ketika dibersihkan kadang kita merasa sakit. Ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita dapat menerima firman, supaya kita dapat memahami firman dan melakukan atau berbuah, itu ada rasa sakit. Tidak jarang perkara-perkara yang kita terima itu di luar pikiran kita, mendatangkan duka, mendatangkan sakit. Namun sakit itu yang memulihkan kita, yang menjadikan kita berbuah. Ada sebuah teori dulu di Pastori GKJ Juwiring itu, bukan dulu, sekarang masih ada pohon mangga. Nah dulu ada orang yang menyarankan karena pohon mangga itu tidak berbuah. Jadi sudah umur berbuah tapi belum berbuah. Ada orang yang menyarankan, Pak, ini pohon mangganya ini harus dilukai. Jadi katakanlah dipecok-pecok, batangnya dilukai, supaya ini dapat berbuah. Dan betul, ketika itu dilukai, tidak ada ya kurang lebih setengah tahun, artinya belum ada 1 tahun, sudah berbuah lebat. Jadi inilah di dalam kadang-kadang Tuhan membersihkan ada luka atau bahkan sengaja ranting itu dilukai oleh sang pemilik kebun anggur. Itu supaya ranting-ranting ini berbuah. Jadi kita sudah dibersihkan dari segala dosa, kita yakin segala pergumulan hidup kita itu Tuhan yang akan menolong dan akan mengangkat kita dari persoalan hidup. Dan yang ketiga adalah bahwa memang perlu disakiti ranting itu supaya ranting itu berbuah. Jadi ranting tidak berbuah dipotong supaya muncul tunas baru, supaya berbuah. Dan inilah yang pemilik kebun anggur lakukan. Yang Tuhan akan lakukan adalah yang sudah dilakukan, mengampuni dosa, selalu menyertai dan memenangkan kita dalam pergumulan hidup, dan memberikan rasa sakit supaya kita bisa berbuah. Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur. Dan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita
kepada manusia. Pohon mangga akan berbuah mangga. Pohon durian akan berbuah durian, pohon pisang akan berbuah pisang, pohon anggur akan berbuah anggur. Yesus sebagai pokok anggur adalah Allah yang penuh kasih. Maka setiap ranting itu harus berbuah kasih. Nah, kalau saat ini di dalam diri kita belum bisa menunjukkan buah-buah kasih, kadang kita harus mendendam, kadang kita merasa tersakiti oleh orang lain, kadang kecewa, kita tidak mau memaafkan dan lain sebagainya. Artinya kita belum dapat berbuah kasih. Mengapa demikian? Bukan karena pokok anggurnya yang salah, bukan karena pokok anggur itu memberikan makanan itu berbeda-beda. Ranting sebelah ini lebih banyak, ini sedikit. Bukan begitu. Semua diberi rata. Nah, kalau masih belum bisa berbuah, berarti ada yang salah dari diri kita. Pokok anggur memberikan nutrisi yang merata. Sang pemilik kebun membersihkan dari segala sesuatu yang mengganggu ranting itu berbuah. Jadi sudah komplit. Tuhan mengusahakan sudah komplit. Kita sebagai ranting. Nah, kalau sebagai ranting kita belum berbuah kasih, berarti ada yang salah dari diri kita. Kita salah menyikapi firman Tuhan. Atau bahkan mungkin kita belum dapat melekat atau menempel dengan sungguh pada pokok anggur tersebut. Jadi mari kita renungkan, sebagai pokok anggur, Yesus mengendaki kita sebagai ranting berbuah. Yesus adalah Allah yang penuh kasih, maka kita harus menghasilkan buah-buah di dalam kasih. Kalau belum, mari introspeksi diri masing-masing. Dan jadilah ranting-ranting yang berbuah. Ranting-ranting yang terus melekat kepada sang pokok anggur dan tinggal di dalamnya, supaya kita terus berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu 9 Mei 2021 kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Ada yang menerima di rumah masing-masing, ada juga yang menerima di dalam ibadah minggu. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudaraku, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada Minggu 9 Mei 2021, mari kita menguji diri kita masing-masing
dengan bertanya pada diri kita demikian. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan pada Minggu 9 Mei 2021. Dan mari saudaraku, saat ini kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan oleh karena segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Adapun dasar persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 3. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari saudara kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami di dalam firman-Mu, supaya kami menjadi ranting-ranting yang senantiasa berbuah
dan mengeluarkan buah-buah yang manis, yaitu mengeluarkan buah-buah kasih. Karena Engkau sebagai pokok anggur adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Engkau telah mengalirkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pun harus membuahkan kasih dalam kehidupan kami. Jika kami belum dapat berbuah kasih, itu semua oleh karena kami yang belum dapat berbuah. Ada sesuatu yang salah dari antara kami. Mampukan kami untuk melihatnya, memperbaikinya, supaya kami dapat membuahkan kasih dalam hidup kami. Dan saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala sesuatu, atas segala peristiwa yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah ucap syukur kami yang berupa persembahan ini Engkau terima, Engkau kuduskan, dan Engkau mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, Tuhan menjaga kami, dan Tuhan senantiasa melindungi kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.